Jumlah keluarga, kenapa ini jadi terdeteksi, Mah? Supaya Sisa bisa eliminasi orang tertentu buat dibuang. Menurut aku sih masih ada maksud tersembunyi lainnya kalau Mama 3. Iya, Mama seneng banget karena jumlah keluarga Mama cuma 3, yaitu Mama, Papa, dan kamu. Ih, kok seneng? Itu kan dikit. Yang penting bukan dapat 1, karena siapapun yang dapat 1 harus metong. Yang bener, Mah. Ya ampun, aku belum siap. Kita kan sekeluarga, jadi udah pasti jumlah keluarganya sama. Siapapun yang kita anggap keluarga bakal masuk ke jumlah keluarga kan. Kalau punya aku, masih belum bisa muncul, Mah. Nggak penting, kamu boleh lihat jumlah keluarga siapapun, tapi jangan punya kamu ya. Mama kok kayak gitu? Aku jadi curiga loh. Gue adalah murid terkaya di sekolah ini dan banyak yang sayang sama gue. Lihat aja nih, bahkan gue dipilih sebagai model. Hah? Jumlah keluarga Tiara? Kalau lo nggak percaya, lihat aja nih fotonya. Ini lo? Iya dong, secara gue dibiayain sama orang tua gue buat ngerintis jadi model. Walah, ternyata pewaris. Tapi bukannya ini AI ya? Apaan sih? Iya, ini pakai Dreamina kan? Tinggal masukin foto outfit dan wajahnya, terus tulis prompt kayak gini. Udah jadi, praktis kan? Kok ketawa? Gue barusan bongkar rahasia lo loh. Kasian deh lo, padahal gue memang punya foto barang-barang branded juga. Ini kan juga dari Dreamina. Kenapa sih lo pengen banget jatuhin dan hancurin hidup gue? Kesha, tunggu dulu. Gue mau lihat jumlah keluarga lo. 15? Iya, gue punya banyak keluarga di kota ini. Emang kenapa, Vel? Gue heran aja, gue bisa ngeliat jumlah keluarga orang lain, tapi punya gue bahkan gak bisa. Oh alah, itu gampang, lo tinggal sebutin mantra ini aja. Oke, totot, brut tot. Gimana, Vel? Jumlah keluarga lo pasti banyak kan? Soalnya lo kan terkenal di sekolah ini. Loh, kok cuma 1? Kok aneh sih, Vel? Bener-bener gak masuk akal. Kalau gitu kita lapor aja sama bu guru ya. Soalnya gue panik takut terjadi sesuatu sama lo. Aduh, mampus gue. Feli, ibu dapat laporan kalau jumlah keluarga kamu itu 1. Enggak kok, Bu. Aduh, Keisha ember banget sih mulutnya. Jumlah keluarga saya 3. Aduh, kamu itu gak usah ngeles deh. Saya tuh punya bukti. Orang saya tahu dari teman kamu sendiri. Bestie kamu kan gak mungkin bohong. Emang bener kok, Bu. Jumlah keluarga Feli 1, jadi dia harus metong. Tiara, lo kenapa dendam banget sih sama gue? Lo lupa apa yang lo lakuin sama gue? Padahal lo duluan. Ya udah Feli, coba kamu jelasin dulu. Udahlah, nggak usah ada penjelasan lagi. Memang udah pasti, Bu, hukum aja dia. Saya jadi setuju sama Tiara. Saya kan belum selesai ngomong. Jumlah keluarga ibu 0. Pantes saja ibu galak banget. Tiara kali yang jumlah keluarganya 1. Bohong dia, bohong. Lo ya yang bohong, bukan gue. Lo lupa ya sama privilege gue. Nih, kalau lo nggak percaya gue tunjukin aja. Ada beberapa foto, jadi mustahil gue bohong. Ini mah masih pakai Dreamina, lo mau bohongin kita semua ya. Untuk sementara ibu lebih percaya sama Tiara karena dia vibes-nya old money gitu. Tapi kalian berdua tetap ibu hukum buat nginep di sekolah ini semalaman. Feli, aku kasih tahu kamu ya kalau cuma bisa ada 1 orang yang punya jumlah keluarga 1. Lo mau nolongin gue? Bohong nggak? Enggak, aku tuh yakin banget kalau Tiara adalah orang yang punya jumlah keluarga 1. Aku kasih tahu caranya deh, tapi kalau lo suruh gue jadi babu lo, gue nggak mau. Syaratnya kamu janji dong buat jadi keluarga aku selamanya. Oke, gue janji. Oke, cara untuk mengungkap kebohongan Tiara ada di buku ini. Buku? Bukannya harus di depan bu guru saat kamu jadi pahlawan nanti. Apaan sih, banyak banget aturannya, sok misterius. Sekarang saya bakal umumkan siapa yang bakal metong di sesi kali ini. Tunggu Bu, kan belum kebukti jumlah keluarga satunya siapa. Kamu kan? Saya punya bukti kalau bukan saya, jawabannya ada di buku ini. Kita baca sama-sama ya, sebenarnya apa sih yang ada di dalam buku ini? Loh, bisa pergi ke masa kecil atau masa tua? Masa tua aja deh, gue penasaran kira-kira tua nanti gue keriput gak ya? Astaga, harusnya nggak boleh pergi ke masa tua itu, Non. Soalnya itu terlarang. Lah, Bapak tahu dari mana? Pokoknya Nyonya itu selalu peringatin saya tentang masa tua, Non. Katanya sih kalau bisa Non gak usah tahu. Lah, semakin bertambahnya usia saya bakal tetap tahu lah, Pak. Ya udah kalau gitu Non kasih tahu saya bakal pergi ke masa tua dalam berapa jam. Oke, 60 menit, Pak. Yo wes lah kalau Non maksa, yang penting Non bawa bekal dari saya ini ya. Ya elah, dompet gak ada isinya, percuma dong. Toh nanti di masa depan ini bakal jadi rongsokan. Isinya bakal bisa dilihat di masa depan, Non. Aduh, dompet ini. Boy, Vel, lo kan udah dewasa, ngapain sih masih pakai dompet karakter kayak gitu? Iya ya, nggak guna, mending gue buang aja deh. Oh iya, gue denger bakal ada 1 orang yang bakal pergi ke masa tua. Lo denger dari siapa? Dari Pak Satpam, terus katanya sih inisialnya F. Jangan-jangan lo ya? Iya, Kay, terus gue harus gimana dong? Pergi atau enggak? Kali udah pilih itu nggak bisa dibatalin lagi, jadi lo otomatis bakal pergi. 50 menit lagi gue bakal tahu sebenarnya terjadi apa sih di masa depan itu. Sekarang mending lo sembunyi, Vel, soalnya semua orang di sekolah ini udah tahu kalau lo bakal pergi ke masa tua. Iya, kalau gitu gue bakal diinterogasi. Buang ini dulu deh. Aduh, kenapa kepala gue tiba-tiba pusing ya? Loh, ini di mana? Kayaknya gue diculik deh. Halo Feli, kamu harus tinggal di sini ya, nggak boleh keluar dari ruang botani ini.
ini ruang bawah tanah, tapi kok bagus banget, Bu? Iya, ini fasilitas yang bisa saya kasih buat kamu. Kenapa tiba-tiba bukannya murid kesayangan Ibu tuh Tiara ya? Ah, udahlah, itu masa lalu. Sekarang murid kesayangan saya itu adalah kamu. Tapi Ibu nggak tahu kan kalau mending nggak usah kasih tahu Bu Guru kan, karena bisa aja dia nyulik gue. Habis ini gue mau kabur. Saya nggak bermaksud apa-apa kok. Udah, pokoknya kalau kamu butuh saya tinggal bunyiin aja ya lonceng ini. Telepon? Oh, saya nggak akan kasih kamu handphone. Kenapa gue jadi kayak di penjara gitu dah? Feli, gue udah tahu lo bakal pergi ke masa tua. Gue ikut ya. Mana bisa lo ikut gue? Lo kan bisa bawa satu orang buat pergi ke masa tua. Tinggal lo pilih aja lo. Oh gitu, ya udah. Kalau gitu gue bakal pilih siapapun kecuali lo. Kok lo gitu sih? Pucak. Tiara, semua orang tahu kali kalau lo tuh licik. Jadi pasti lo mau ngejebak gue kan? Iya, lo tahu aja kalau gue curi-curi kesempatan alias punya rencana. Hah? Kenapa jadi dimajuin nih waktunya? Ah, itu mah karena lo udah dapet partner buat pergi ke masa tua. Tapi gue sama sekali belum pilih. Aneh deh. Walaupun gue berniat licik, tapi gue bakal kasih tahu lo yang terbaik ya. Kalau sebenarnya masa tua lo itu buruk banget, jadi jangan terlalu berharap. Nggak sopan tau Ti ngedoain gue kayak gitu. Oke, gue bakal pergi ke masa depan dalam 3, 2, 1. Ya ampun, akhirnya gue sampai juga di masa depan. Loh, kok tempatnya masih sama? Lo harus bawa gue dulu, gue kan partner lo, nggak bisa ditinggal. Lo pakai orang dalam ya, curang lo. Ya udah, gue bakal bawa Della. 3, 2, 1. Wah, akhirnya sampai juga nih. Ini rumah gue di masa tua. Kena juga lo jebakan gue. Kalau gitu siap-siap aja gue tangkep. Apaan ini? Feli, lo nggak tahu aja ya kalau darah lo itu sangat berharga di masa tua ini. Jangan-jangan lo mau habisin darah gue sampai habis dan gue bakal mentong dong. Gue nggak peduli karena gue adalah orang suruhan. Della, lo salah orang. Harusnya lo incar diri gue yang ada di masa tua ini, bukan yang ada di masa sekarang yang ada di hadapan lo ini. Sama aja. Aduh, kenapa gue tiba-tiba pusing nih? Ruangan ini udah terkontaminasi sama uap yang bisa bikin lo pingsan. Jadi selamat tinggal. Darah gue belum diambil untungnya. Vel, cepet buka dompet ini. Keisha, ternyata lo ngikutin gue. Iya, feeling gue gak enak dan gue rasa dompet itu bisa membantu menyelamatkan lo. Gue gak tahu niatnya Keisha ini baik atau enggak ya. Tapi sekarang buka dulu deh. Oke, gue bakal buka. 3, 2, 1. Sibal. Pergi ke zaman dulu atau zaman modern? Zaman dulu aja deh, soalnya gue pengen buktiin mama tuh beneran dikejar-kejar sama cowok nggak sih pas zaman dulu. Udah mah tenang aja, aku tuh nggak bakal ngaku kok kalau aku tuh adalah anaknya mama. Batalin aja ya, lebih baik mama kasih kamu 10 triliun deh. Nggak perlu mah, di ATM aku tuh udah ada 1000 triliun. Ya elah, keras kepala banget sih ini anak. Ya Allah, tolonglah hamba. Waduh, mama sampai doa kayak gitu, itu artinya gue bisa durhaka dong. Gue pergi sekarang juga, bye mah. Wih, bener-bener sama kayak apa yang dideskripsiin sama orang-orang. Ketemu sama Keisha. Woi, Vel, lo ngapain ada di sini? Keisha, selama ini lo hilang ternyata lo masih hidup. Iya sih, gue masih hidup, tapi gue terjebak di zaman dulu, gak bisa balik lagi ke zaman yang asal. Kok bisa? Ya udah kalau gitu kita balik sekarang juga. Tapi kalau lo bawa gue melewati portal, kemungkinan besar lo yang bakal metong. Apa? Ya udah kalau gitu ceritain kenapa lo bisa berakhir kayak gini. Secara gak sengaja gue dorong orang dari ketinggian terus dia metong deh. Ya udah kayak gak sengaja, anggap aja kecelakaan. Kalau gitu gue harus ngapain nih di sini? Lo arahin gue lah. Sebut tujuan lo dulu. Gue mau ketemu sama nyokap gue. Dia di mana? Nyokap lo. Pelanin suara lo, nanti orang-orang bisa denger. Ya emang kenapa? Mamaku ada di sini. Aduh, makin menarik perhatian banyak orang kan. Udah, lo ikut gue cepetan. Keisha, kita ngapain ke air terjun kayak gini? Nyokap lo ada di dalam sana, tapi sebelum masuk lo harus istighfar dulu. Gue non-muslim. Oh, iya juga. Ya udah kalau gitu kepercayaan masing-masing. Apa yang mau kalian lakukan di sini? Kita cuma tersesat kok, Nek. Loh, Keisha, bukannya kita mau masuk air terjun ini? Feli, Air terjun ini sangat keramat, tidak boleh sembarang orang memasukinya. ya udah Nek, kita pamit. Maaf ya, Nek. Tapi saya kenal si Amel, Nek. Amel, jangan-jangan kamu anaknya. Bener banget. Wah, gawat bener anak ini. Harusnya gue nggak bawa dia ke sini, keras kepala amat. Baiklah, kalian berdua diizinkan masuk. Wah, Keisha, ini mah namanya zaman modern, bukan zaman dulu gak sih? Vel, sebenarnya kita ini lagi di kota hayalan. Hah? Jadi emak gue lahirnya di sini. Kita harus ngorbanin satu nyawa orang buat ngebuka pintu keluar, baru deh kita bisa balik ke zaman asal. Itu artinya gue tuh udah pernah kesini, tapi gue nggak berhasil. Jadi gue harus mengorbankan satu nyawa untuk ngebuka pintu keluar. Oh, itu malu. Tapi kalau gue yakin gue pasti bisa. Kalau gitu cepat arahin gue ke rumah nyokap gue. Vel, nyokap lo tuh bukan orang biasa. Lebih baik kita bersembunyi di suatu tempat. Udah, lo tenang aja. Mama Amel. Buset, kenapa sih nih anak teriak mulu? Bagus, Keisha. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Tugas? Oke, ini dia tumbalnya Ratu. Maaf ya Feli, tadi gue retas arahan sistem yang ada di atas kepala lo. Tumbal? Oh, sepertinya kamu belum diberitahu ya. Setiap hari tuh saya cari tumbal buat bikin wajah saya awet muda. Gue ngelakuin ini karena gue capek, Kismin. Dan harusnya karena gue ngebawa lo, gue dapat tambahan bonus. Tapi, ayo Ratu, silakan persembahkan dia ke dewa. Si miliki tiup-tiup perut. Tunggu.
No, jangan diselesain mantranya. Aku tuh anak mama. Aku punya buktinya nih. Aku bawa fotonya, Mah. Iya, mama udah tahu, Nak. Dan mantra yang mama sebutin barusan untuk keluar dari kota hayalan ini. Loh, kok terus siapa yang dikorbanin? Yang mau bikin anak saya sengsara? Kamu, Keisha. Makanya jangan ngehianatin gue.